Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tingkat kedua. Setelah Xiao Yan keluar dari ruang pelatihan, dia menyadari bahwa seluruh menara berada dalam situasi yang sangat sibuk. Orang-orang datang dan pergi, mungkin karena gong. Cukup banyak pintu ke berbagai ruang pelatihan yang tertutup rapat ketika dia tiba. Saat ini semuanya terbuka. Sekelompok besar orang berkerumun dan dengan cepat berjalan ke pintu keluar menara. Xiao Yan bisa melihat cahaya merah samar di mata semua orang ini. Xiao Yan ragu-ragu sedikit saat dia berdiri di luar ruang pelatihan. Setelah itu, dia masuk ke dalam aliran manusia dan dengan cepat berjalan menuju bagian tengah menara. Terowongan ke tingkat berikutnya seharusnya ada di sekitar sana. Jelas sekali bahwa seseorang hanya dapat memiliki waktu yang singkat untuk tinggal 1 hari di tingkat pertama ini. Tampaknya dia perlu turun beberapa level jika dia ingin melanjutkan pelatihan. Xiao Yan mengikuti arus manusia saat dia meremas dan bergerak. Tubuhnya dengan gesit melesat ke depan dalam jarak yang sangat kecil. Ini berlangsung kurang dari 10 menit ketika aliran manusia yang menghalangi di depannya berangsur-angsur menjadi menipis. Dia membalikkan tubuhnya dan benar-benar keluar dari kerumunan manusia. Sebuah desahan lega dirilis di hati Xiao Yan saat dia merasakan perasaan diperas dari sekeliling menghilang. Tatapannya baru saja menyapu sekelilingnya untuk mencari terowongan untuk masuk ke tingkat berikutnya ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Segera, suara dalam yang memegang nada mengeluh terdengar dari telinga Xiao Yan, "Kamu, orang ini, apakah kamu tidak tahu aturannya? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu bahwa itu dilarang untuk mengisi daya secara acak di dalam menara setelah gong dibunyikan." Sosok manusia yang muncul di depannya menyebabkan Xiao Yan buru-buru berhenti. Dia mengangkat pandangannya, hanya untuk menyadari bahwa pihak lain adalah pria paruh baya yang seumuran dengan Hou Hu. Dia juga mengenakan lencana instruktur di dadanya. Sepertinya dia harus mirip dengan Hou Hu, seorang instruktur yang bertanggung jawab atas ketertiban di dalam menara. Pengajar. Karena pihak lain adalah instruktur, Xiao Yan secara alami tidak berani berkeliaran secara acak. Namun, dia baru saja membuka mulut untuk menjelaskan ketika instruktur ini, yang wajahnya seberat air, melambaikan tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak perlu mengatakan apa-apa. Sejak pelatihan selesai, Anda harus kembali dan istirahat. Tunggu sampai racun api yang tersembunyi diselesaikan besok sebelum Anda kembali ke menara untuk berlatih. Menara akan segera memulai prosedur inspeksi. Jika Anda diketahui masih tinggal di sini, energi api Anda akan dikurangi. Racun api tersembunyi harus menjadi faktor liar dan kekerasan yang disebutkan Hou Hu. Meskipun nama yang dirujuknya berbeda, arti sebenarnya hampir sama." Melihat wajah tegas instruktur ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit kepala. Namun, untungnya sakit kepala itu tidak berlangsung lama sebelum diatasi dengan suara. "Hah? Xiao Yan? Kenapa kamu masih di sini?" Hati Xiao Yan langsung bersukacita saat mendengar suara ini. Dia menatap Hou Hu yang melangkah mendekat dan buru-buru melemparkan ekspresi padanya. Ada keraguan di hati Hou Hu saat dia melihat Xiao Yan mengedipkan mata padanya. Dia berjalan ke depan dan tersenyum sambil berkata ke arah pria besar paruh baya yang menghalangi Xiao Yan, "Qin Li, biarkan aku menanganinya. Kamu bisa pergi dan melakukan barang-barangmu." Mendengar ini, instruktur itu ragu-ragu sejenak. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan segera mengangguk, "Baiklah. Anda harus segera mengeluarkannya. Jika tidak, jika dia ditemukan selama pemeriksaan, kami akan ditegur oleh Penatua Liu." "Iya." Hou Hu mengangguk.
Instruktur Qin Li hanya berbalik dan pergi setelah melihat Hou Hu menganggukkan kepalanya. Setelah tatapannya melihat Qin Li lenyap di sudut, Hou Hu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan sikap tidak pasti, "Saudara Xiaoyan, bukankah latihanmu sudah selesai? Kenapa kamu masih berkeliaran di sini?" "Hehe, Brother Hou, saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuannya." Xiaoyan mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan mengisyaratkan dengan senyuman. "Tentang apa?" Hou Hu mengedipkan matanya dan bertanya. "Hehe, Brother Hou, kamu juga harus tahu bahwa dengan kekuatanku saat ini, aku tidak dapat memperoleh efek apapun dengan berlatih di level pertama. Oleh karena itu, saya ingin turun beberapa level untuk berlatih. Bolehkah saya tahu jika Anda dapat mengakomodasi saya?" Xiaoyan bertanya dengan lembut. "Turun beberapa level?" Hou Hu kaget saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Brother Xiaoyan, saya tahu bahwa efek dari latihan pada tingkat pertama tidak terlalu penting bagi seseorang dari kekuatan Anda. Namun, menurut peraturan, sekuat apapun siswa baru, mereka harus berlatih di level pertama selama 1 minggu sebelum bisa masuk dan berlatih di beberapa level di bawahnya. Terlepas dari seperti apa kekuatan Anda, memanggang Heart Flame pada akhirnya akan menyebabkan Douqi diisi dengan beberapa racun api. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Selama bertahun-tahun di Akademi Dalam, ada cukup banyak orang yang menderita kerugian yang tidak dapat diubah karena akumulasi posisi api. Selain itu, memanggang Heart Flame juga membutuhkan waktu untuk terbiasa. Di menara penyulingan ki langit yang berkobar ini, kekuatan api hati dan tingkat panasnya meningkat secara eksponensial setiap turun level. Anda belum terbiasa dengan level pertama. Akan terlalu berisiko untuk jatuh." Setelah mendengar sebagian besar kata-kata dari Hou Hu, Xiaoyan segera merasakan pusing di kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, menunjuk matanya dan berkata, "Kakak Hou, metode Qi yang saya latih mungkin bukan dari kelas tinggi tetapi memiliki sedikit efek khusus, ia memiliki ketahanan tertentu terhadap racun seperti racun api. Karenanya, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan terluka dengan cara apapun karena racun api. Sedangkan untuk adaptasi, Anda juga bisa yakin. Saya telah mendengar bahwa biasanya mereka yang memiliki kekuatan sekitar bintang 5 Dado Shi biasanya dapat memasuki tingkat ketiga untuk berlatih. Saya sekarang baru memasuki level kedua. Tidak akan terlalu banyak efeknya." Hou Hu tercengang saat dia menatap mata Xiaoyan yang hitam pekat, seperti tinta. Setelah bekerja di Akademi Dalam selama bertahun-tahun, dia memahami racun api dengan sangat baik. Oleh karena itu, selama dia melihat mata pihak lain sekali, dia akan dapat mengidentifikasi apakah ada racun api di tubuh seseorang. Namun, ketika dia melihat mata Xiaoyan saat ini, ternyata Xiaoyan benar-benar tidak terpengaruh oleh erosi dari posisi api. "Baiklah, saya yakin Anda memiliki ketahanan terhadap fire poison. Namun, bahkan jika ini masalahnya, itu tidak benar-benar mengikuti aturan." Itu lama kemudian sebelum Hou Hu menghela nafas dan mengangguk saat dia berbicara dengan agak enggan. Melihat sikap ragu-ragu Hou Hu, Xiaoyan maju selangkah. Dia membalik tangannya dan botol giok lainnya dimasukkan ke tangan Hou Hu tanpa meninggalkan jejak. Dia tersenyum dan berkata, "Brother Hou, Anda sering bekerja di dalam menara ini. Meskipun Anda kuat, kemungkinan besar racun api yang diserap tubuh Anda setiap hari sangat sulit untuk menghilang. Botol pil obat ini disebut pil roh es. Ini mungkin bukan dari tingkat tinggi, tetapi memiliki efek menekan racun api." Jantung Hou Hu berdebar kencang saat botol giok sekali lagi dimasukkan ke tangannya. Setelah dia mendengar Xiaoyan menjelaskan efek pil obat ini, tangannya yang memegang botol giok segera mengencang. Tampaknya dia takut itu akan segera melarikan diri. Itu seperti yang dikatakan Xiaoyan.
Karena mereka sering bekerja di menara ini, racun api yang diderita instruktur sebenarnya jauh lebih serius daripada siswa. Selain itu, ada masalah tambahan karena sesekali tidak cukup istirahat. Oleh karena itu, sulit untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah racun api di dalamnya. Setelah melanjutkan dengan cara ini untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa api di hati mereka kadang-kadang akan naik, mengakibatkan masalah selama pelatihan mereka. Semua orang tahu bahayanya jika ada yang salah dengan pelatihan seseorang. Oleh karena itu, ketika Hou-Hu mengetahui bahwa pil obat ini sebenarnya mengandung efek menekan racun api, hatinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan pada saat ini. Meskipun itu hanya memiliki efek penekanan dan tidak bisa mengeluarkan racun api, Hou-Hu masih sangat puas. Karena itu, setelah merenung sejenak, dia tertawa getir dan menghela nafas. Tatapannya menatap Xiao Yan dengan agak aneh dan berkata, hal-hal yang kamu lakukan selalu menyebabkan orang enggan untuk menolak permintaanmu. Ah, baiklah. Saya akan mengambil risiko untuk Anda hari ini. Ikuti aku. Begitu dia mengatakan itu, mata Hou-Hu dengan cepat menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia menarik Xiao Yan, melewati sudut sebelum dengan cepat berjalan ke suatu tempat di tengah ruangan. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia mengikuti di belakang Hou-Hu. Penyempurnaan, Ice Spirit Pill, ini mungkin sedikit rumit, tetapi itu tidak sulit. Sungguh tidak terduga bahwa itu benar-benar memiliki efek unik ketika digunakan untuk menyuap orang. Itu benar-benar situasi di mana sesuatu digunakan di area yang paling sesuai. Setelah mengikuti di belakang Hou-Hu selama hampir 5 menit, Xiao Yan akhirnya merasakan bahwa Hou-Hu perlahan mengurangi langkahnya. Matanya melihat ke depan dan secara kebetulan bisa melihat ada tangga berbentuk spiral di sudut tidak jauh dari situ. Itu mungkin pintu masuk ke level berikutnya. Untungnya, saya menjaga pintu hari ini. Jika tidak, saya benar-benar tidak bisa mengecewakan Anda. Hei, jangan bergerak, hati-hati. Ada kaca luar angkasa yang ditempatkan di sini. Kamu hanya akan dipulihkan oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya jika kamu secara acak menyerbu masuk. Nasibnya adalah, setidaknya, terluka parah. Hou-Hu dengan cepat berjalan ke pintu masuk ke tangga. Dia mengucapkan kata-kata itu sebelum dia buru-buru menahan Xiao Yan yang ingin berjalan di sekitarnya. Hanya setelah diingatkan oleh Hou-Hu, Xiao Yan menyadari bahwa ruang di pintu masuk benar-benar merasa terdistorsi. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan keringat dingin karena terkejut. Bagian dalam, menara pemurnian ki langit yang berkobar, ini benar-benar memiliki berbagai mekanisme dan jebakan di sekelilingnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terluka parah. Setelah mengejutkan Xiao Yan sampai dia diam, Hou-Hu mengulurkan tangannya dan melepaskan lencana di dadanya sebelum dia dengan hati-hati meletakkannya di lekukan tersembunyi di dinding ke samping. Saat lencana menekannya, sedikit fluktuasi tiba-tiba muncul di ruang depan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip beberapa kali, Xiao Yan menyadari bahwa perasaan ruang yang terdistorsi sudah benar-benar hilang. Bolehkah aku masuk sekarang? Xiao Yan dengan hati-hati bertanya. Ya, kaca antariksa telah dilepas. Sekarang Anda bisa turun sendiri. Setelah Anda masuk, saya harus terus mengawasi tempat ini. Hanya besok pagi ketika pintu menara terbuka tempat ini akan dibuka. Hou-Hu mengangguk dan berkata, Brother Hou-Hu, terima kasih banyak. Xiao Yan bersukacita saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hou-Hu dengan rasa terima kasih sebelum dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke ruang kosong di depannya. Dia menyentuh sekeliling sebelum dia merasa nyaman saat dia berjalan menuruni tangga. Ingat, jika Anda tidak tahan dengan pemanggangan Heart Flame di tingkat kedua, carilah tempat untuk beristirahat. Kembalilah berlatih setelah menara dibuka besok. Hou-Hu mengingatkan Xiao Yan.
Saya mengerti. Terima kasih banyak, Brother Hou. Pengingat baik Hou Hu membuat Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah yang pertama. Dengan sekejap tubuhnya, dia masuk ke sudut tangga spiral dan menghilang. Hou Hu melempar botol giok di tangannya sebelum menyimpannya dengan hati-hati. Dia menatap tempat Xiao Yan menghilang dan menghela nafas dengan lembut. Dengan suara lembut, dia berkata, "Anak kecil, pelatihan di tingkat yang lebih rendah memungkinkan Anda untuk berlatih lebih cepat, tetapi itu dengan prasyarat bahwa Anda dapat menahan api hati. Mudah-mudahan, kamu benar-benar bisa bertahan. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.